Malam. Siap. Kemana Pak? Sosialisasi. Sosialisasi Pak di wilayah Bogor. Bilang Kita. Anu. Bukan kan mabok dia itu. Lepas tidak. beginilah suka duka kami, tapi ini bukan duka, ini suka semua. Oke ya. Kenapa datang di sini? Ini membuka pikiran-pikiran masyarakat. Apakah kalian mau jadi miskin selamanya? Apakah kalian mau jadi pemulung selamanya? Sementara kota kita ini akan menjadi titik nyata ekonomi ke depan ini. Mana ibu kota sudah dekat? Pantoloan sana itu menghasilkan 4 bulan 2 juta. Itu mulai kolamnya. Kalau misalkan 4 kolam ditaruh, cuma 8 meter kali 2. Kalau kita bikin sirkulasi, itu 1 bulan juga pendapatan 2 juta. 1 kolam, ya bulannya. Tapi kita cuma jadikan apa? Lantas kalau di masa-masa begini, banyak saya dengar, oh saya mendingan saya dapat duitnya saja. Tapi begitu dia sakit, mengeluh kemana? Saya kemarin dari Aurelia, ada yang masuk rumah sakit di ada nih, saat mau masuk rumah sakit takut Pak, BPJS ini menunggak. Saya bilang masukkan saja, itu urusan saya. Saya bilang minta kakaknya menjadi gratis, jadi gratis. Pada saat sakit bisa nggak pergi di rumahnya Pak Manasih? Bisa nggak? Atau barangkali tutupkan pintu, ya? Atau kisnya tidak aktif, mau pergi di dinas sosial pada takut. Kemarin juga anak bayi berapa di sana itu. Saya bilang masukkan, itu doa ini masuk secara gratis. Maka itulah tujuan kami dipilih. Jangan pilih orang cuma karena 100.000. Nasib kalian akan begini terus. Apalagi kalau sebentar ke depan itu besok bisa akan apa? Begitu selesai dia duduk sudah. Ikan hilang. Dan salah satu saya sudah menikmati ikannya Pak, kita makan gratis Pak. Jadi Pak, saya sebenarnya sangat, kenapa saya mau memilih Bapak, karena saya sudah lihat langsung, walaupun saya belum bekerja langsung, tapi saya sudah melihat langsung Pak cara kerjanya Bapak. Dan ini Vita ini adik saya Pak. Itu yang saya rasa syukur sekali. Saya sendiri sebenarnya sudah berusaha berjuang supaya dia mendapatkan BPJS, tapi ternyata tidak. Terus kemarin dia bilang saya sudah dapat kan. Siapa yang ngurus? Dia bilang ini, alhamdulillah. Ya, itu sudah bukti nyata bagi saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Mengenai inspirasi Bapak ke depan seperti apa nanti, saya hanya berharap jangan seperti caleg-caleg yang lain Pak ya, hanya janji-janji manis yang kami tidak bisa merasakan, menikmati. Apapun itu Pak, apapun niat Bapak, saya hanya ingin buktikan. Bukan hanya janji-janji sekedar janji manis, karena kami sendiri sebenarnya rakyat biasa yang awam begini tidak memahami seperti apa politik. Kami hanya tahu ada yang kasih uang, ambil. Karena
pada dasarnya ketika pun dia duduk, kami juga tidak dapat apa-apa. Jadi apa yang terima saja. Begitu kan logikanya, Pak. Jadi begini, Pak. Saya ini, Pak, sangat kecewanya begini. Saya pernah jadi tim sukses. Saya tidak perlu kan dikasih tahu kandidatnya apa ya? Tidak perlu karena itu tidak bagus. Saya hanya mengungkapkan kecewanya saya malam ini. Jadi ketika saya pilih dia, bahkan dikasih uang pun saya tidak mau. Saya bilang tidak, saya membantu dengan ikhlas. Saya jadi tim sukses dengan ikhlas. Dan ketika dia duduk, saya datang menemui dia. Saya ada anak Pak, kuliah di staf bandara. Saya kasih kuliah di itu Pak, bukan cuma keringatku yang bercucuran, air mataku juga bercucuran Pak. Saya sedikit curhat malam ini. Dan saya bicara belak-belakan Pak orangnya. Jadi begini Pak, saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya kuliah juga, kenapa saya bilang saya bercucuran air mata Pak? Saya sebenarnya tidak mampu kasih kuliah anak di situ. Cuma saya ingin anakku itu tidak seperti saya nasibnya. Jadi ketika dia sekolah itu Pak, saya terus terang utang dari rumah sana, rumah sini saya utang dari pintu ke pintu saya utang. Sampai menangis karena ada yang tidak dikasih tahu bicara lagi Pak. Sudah jadi dikasih saya dikasih tahu bicara dengan Nina. Jadi ketika saya menemui bapak itu, saya cuma dikasih tahu dengan ajudannya. Dia bilang ini ajudan. Hingga saat ini WA itu hanya dibaca. Tidak ada komentar apapun. Saya cuma bilang, Pak, tolong lebihkan anakku masuk ke bandara. Masih ingat saya bilang begitu. Tolong lebihkan, Pak. Itu harapanku. Itu saya itu makanya sebenarnya Pak, kalau tadi ini dia bukan UMKM ini, kalau bukan Pak Mas, saya itu tidak datang. Iya. Jadi Pak, saya sangat mengharapkan ini Pak, dan saya juga mengenai tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Mas mengenai dana aspirasi. Yang saya ingin tanyakan Pak, dana aspirasi itu sebenarnya dari mana? Satu poin pertama. Dan kedua, kalau dana aspirasi itu kenapa dialihkan ke jalan? Kedua dan ketiga Pak, bagaimana caranya mengelola dana aspirasi itu menjadi apa ya? Kalau memang tujuan rakyat seperti Bapak bilang tadi, menjadi kami rakyat ini makmur, sejahtera. Itu Pak yang saya ingin sampaikan malam ini. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan. Silakan. Terima kasih banyak Pak Mas. Ya, saya jawab langsung dulu ya, supaya saya tidak lupa. Jadi pertama saya mau berterima kasih kalau Ibu sudah paham masalah pola kami. Itu kami ini tergabung dari komunitas, dan sebagian teman-teman sekarang ini bergabung karena memang punya niat bahwa ada harapan kesejahteraan. Ya, persoalan masalah pendidikan itu mungkin kami di kota, karena jenjang kami ini di kota batas sampai SMP yang kami awasi. Di tingkat provinsi dengan diluncurnya dana aspirasi, mulai dia kuliah dari S1 sampai S3, yang penting anak itu pintar, itu bisa dibiayai sampai dia selesai. Tidak ada biaya, itu kita bisa masukkan anggaran aspirasi ke dinas pendidikan untuk membiayai. Misalkan anak itu dia mau kuliah di Jogja, anggarannya ke sana mungkin dia kos, dia punya pakaian, dia punya pendidikan, ya, dia punya makannya di sana, anggarannya 100 juta per tahun. Itulah aspirasi yang saya titip di opini terkait yaitu pendidikan, untuk setiap bulannya dia transfer ke rekening anak itu. Ya, itu bisa dilakukan. Dan kedua, aspirasi juga ada fungsi untuk di kesehatan. Ibu-ibu mungkin yang ada BPJS-nya prabayar ya, mandiri, itu menunggah hari. Ya, itu di tingkat provinsi bisa melunasi tunggakan itu melalui dana aspirasi. Dana aspirasi itu adalah uang rakyat, di mana kita walaupun rakyat kecil seperti ini, kita bayar listrik saja itu kita sudah bayar pajak. Nah, pada saat dikumpulkan pajak itu,
Nah, pajak itu akan diturunkan kepada wakilnya untuk mensejahterakan konstituennya, karena dia dipilih bukan membawa aspirasi, tetapi mengambil aspirasi itu diturunkan pada pokok-pokok pikiran masyarakat, bukan diaspal. Kalau anggota DPR diambil aspirasi itu dia turunkan di aspal, itu cuma mendatangkan keuntungan pribadi dia sendiri. Tidak ada kan? Tapi kalau ada hitam di atas putih, langsung Anda ini Pak apa? Maka saya katakan sama komunitas saya, besok mari kita bergandeng tangan dan kita bangun komitmen bersama-sama. Saya tidak main lagi, karena saya rasakan Bu, dan saya pun juga kalau tidak bisa lanjut lagi ke depan, saya tidak merasa rugi Bu. Saya juga di samping saya anggota DPR, saya punya usaha juga. Nah, kolam yang saya bangun 400 ini, besok kalau saya tidak dulu ya beli pakan sendiri, beli bibit sendiri. Kalau kalian misalkan saya buka mungkin toko pakan ya, kamu harus beli sama saya. Kalau tidak ya, saya cabut itu kolam. Itu kan, karena berpikir daripada rusak kolam, mendingan saya pindahkan ke tempat lain. Nah, inilah yang menjadi harapan saya. Tapi saya membayar 20.000 sudah membayar. Ya, jadi kalau ada yang begitu, itulah fungsi kami. Apabila ada kejadian seperti itu nanti telepon saya. Jadi saya ke tempat lurah itu atau puskesmas itu. Cuma satu kali saya bayar, karena ya, karena sekarang begini. Sekarang saya ya, bukan maksudnya tetap itu kita akan bantu. Jadi kalau ada masalah, kalau hal-hal yang anak kedua lagi 1 bulan melahirkan, saya urus sendiri, bolak-balik itu tidak ada juga. Padahal posisinya dia sudah lihat saya hamil, sudah dinas sosial. Tidak ada juga, dia bilang tunggu 1 bulan lagi. Sedangkan ini sudah masuk 9 bulan melahirkan. Terpaksa saya bayar di puskesmas. Ya, itulah saya bilang Bu, karena salah pilih orang kemana. Kan komite tahu siapa komite bisa kesuruhan dulu 150.000. Nah itu. Tidak kan dibilang kalau posisinya hamil begitu, mau melahirkan begitu kan cepat, diurus cepat karena diutamakan yang seperti itu. Tapi disuruh tunggu 1 bulan lagi, sama juga. Ya, gitu. Itulah tugas kami Bu. Tugas kami itu pada saat emergensi seperti itu, carilah wakil kalian. Nah, hari ini Bapak masih menduduki jabatan DPR sampai bulan 9 tahun 2024. Jadi sekarang sudah merasa bersyukur karena sudah ada Bapak. Kalau ada apa-apa, telepon Bapak. Kalau Bapak tidak bisa angkat atau apa tidak dengar, kan ada saya punya saudara satu sini. Saya anggap dia bisa berikan informasi, ya atau di chat Bapak. Kalau dapat nomor saya, chat saya. Kalau malam misalkan ada apa sakit perut atau apa, langsung boleh. Semua, bukan cuma ibu, semua masyarakat. Sekalipun BPJS-nya menunggak, ya jangan takut masuk rumah sakit. Ada saya di sini. Saya masih pejabat. Masa kalau bantuan kemarin itu ada, tapi tidak sebagian tidak dapat. Bahkan saya lihat banyak perahu yang tidak bagus katanya. Iya banyak. Ada di daerah sana saya dapat cuma tenggelam dalam itu. Baru cuma taruh gitu saja. Ya soalnya dari biasa kan kayaknya kan tiap. Sebenarnya kalau bantuan itu harusnya kapal yang besar. Nah itu supaya bisa berlayar ke mencari ikan di luar. Kalau yang saya lihat kemarin bantuannya cuma perahu kecil aja. Iya. Hanya untuk teluk yang pas. Baru saya lihat itu cacat itu cacat pekerjaan. Kayak saya lihat kayu apa saya dipakai. Kayu bukan cuma papan biasa. Bukan kayu Jawa orang. Banyak. Tapi
tapi cepat semua lah. Itu anggaran sia-sia saja itu semuanya. Temuan begitu kemarin itu saya temukan kemarin. Yang dapat ada? Dapat ada Perahu. tapi tidak lama dipakai. Jelas. Kenapa? Karena kayunya. Kayunya yang tidak Oh, bagus. mesinnya, Keluhan mesin. kalian ini sebenarnya apa? Ya, Keluhan kalian mesin nelayan di sini. itu saja. Intinya masalah perahu itu. Kenapa? Sebenarnya Maksudnya perahu besar ya. Sebenarnya kalau saya begini, mendingan kamu mungkin 30 orang satu perahu yang besar itu yang apa? Kayak di Lubuk sana itu. kayak bagi Panas kan? yang kan begitu. Iya. Berkelompok. Berkelompok dia kan Sebenarnya itu saya bilang body. Sebenarnya begini, saya punya aspirasi itu bisa saya datang sama kuliah. Cuman karena untuk tahun depan ibu-ibunya banyak berserah saya. Maka terpaksa saya jadikan UMKM. Kemarin kayak misalnya apa bedanya saya adakan mesin pakan yang harganya 1 juta? Hah? Ada yang